翔馬が危ねえんだ。やっと君に出会えたんだから。もう目の前の誘惑には負けねえ。変身。Dua preview berturut-turut Ane bahas terus nih. Kemarin preview episode 27, terus episode 27-nya tayang, dan sekarang preview episode 28 sebelum tayang. By the way, tetap jangan salah sangka ya, preview episode nggak akan selalu Ane bahas. Jika dirasa penting, episode berikutnya baru kita bahas. Emang episode 28 Gabu itu ada apa sih? Bakalan ada debut dari Kamen Rider Valen Frappe Custom. Ya iya dong, kita itu harus bahas previewnya. Wajib. Setelah Gabu libur dulu 2 minggu dan baru tayang lagi kemarin episode 27-nya, semua pada bilang episodenya itu seru. Semuanya itu menikmati momen-momen dan juga twist episodenya. Sayang sekali, momen seru tersebut buat Ana harus diganggu sosok anomali hanya karena masalah koreksi dan juga gubris-menggubris doang. Lucu banget memang ya. Jadi thank you buat yang udah pada berdiskusi sehat di video pembahasan kemarin. Saling mengkoreksi juga secara baik-baik jika Ana ada kesalahan di video kemarin ya. Dan untuk pembahasan previewnya baru bisa Ana bahas sekarang, H-1 sebelum episodenya tayang. Jadi pastikan kalian semua pada nonton nih sebelum nonton episodenya besok. Highlight episode 28 nanti akan ada di Bang Yanto yang akhirnya berubah menjadi Kamen Rider Valen Frappe Custom. Seperti biasa, sebelum itu mari kita bahas sedikit perjalanan update dari form ini ya. Sampai akhirnya besok itu sudah siap muncul di penayangan episodenya. Soal Valen Frappe Custom ini sudah disinggung sejak lama sekali. Sudah dari bulan Oktober 2024 loh. Dan nama Frappe Custom ini juga pertama kali dikuak dari bocoran list mainan Gabu yang akan bocor di beberapa bulan ke depan. Kalau udah dari bulan Oktober berarti itu periodenya pas Gabu episodenya itu masih kurang dari 10 guys. Bahkan Keiking aja belum debut. Soal Frappe ini juga dikuak namanya bareng yang lain seperti kayak Blizzard Sorbet dan juga Rider Jahat yang henshinnya menggunakan pistol dan akan muncul di bulan Maret. Bener, itu sih Kamen Rider Bake kan. Dan pas periode ini juga lagi rame-ramenya disinggung soal Kamen Rider dengan tema puding, yaitu Kamen Rider Fram. Baru setelah itu kalian pasti inget lah momen-momen dimana banyak sekali beredar rumor sketch dari Valen Frappe Custom ini. Berasa tiap ada update ada aja sketch barunya. Termasuk sketch dari sistematis Gochizo-nya waktu itu yang bisa dilepas bagian Frappe-nya. Dan barulah first look-nya itu muncul di scan Terebikun. Dimana scan Terebikun ini juga Ana udah bahas sampai berapa kali ya, sampai bikin lagi juga satu bahasan yang fokusnya itu mengenai Valen Frappe Custom ini. Setelah Ana bahas lengkap preview untuk episode 27, di hari Ana upload, Bandai juga langsung mengumumkan akan mengeluarkan BX Frappe is Gochizo. Jadi bikin lagi kan ya itu satu video yang membahas sistematis dari si Frappe is Gochizo ini seperti apa. Melihat tanggal rilis Frappe is-nya, terus kita prediksikan dengan cara main Bandai nih ya yang selalu ngerilis item H-1 sebelum penayangan episodenya. Ada prediksi kalau Valen Frappe Custom akan langsung keluar di episode 28 ya. Kan 28 itu tanggal 30 ya. Sementara si Frappe is itu rilisnya tanggal 29. Dan ternyata benar, semakin dibenarkan lagi setelah melihat previewnya episode 28 yang ada di akhir episode 27. Valen Frappe Custom bakalan langsung muncul. Begitu guys. Kasih pendapat dikit ya, beberapa twist yang dikuak di episode 27 kemarin emang jadi puncak dari mental breakdown-nya Bang Yanto bisa dibilang. Dan banyak yang bilang juga kan ya, ini gila ini Bang Yanto karakter Kamen Rider paling kasian. Sampai-sampai kalau mau dibikin list juga bisa tuh daftar kesedihannya apa aja. Coba deh kita lihat lagi, melihat sepanjang cerita Gabu ini sudah berjalan sampai di titik ini. Kalau ada yang kurang, coba ditambahin ya. Nih, ini dia ya, daftar kasihan Bang Yanto yang sudah Ana rangkum, cobain selengkap mungkin. Pertama, orang tuanya diculik sejak Bang Yanto itu masih kecil. Dan kedua, hidup sendirian dan luntang-lantung. Bapaknya aja nggak diceritain kan. Berarti apakah saat ibunya diculik, ya udah Bang Yanto itu jadi yatim piatu. Kata Kamen Rider Official sih setelah ibunya diculik, Bang Yanto tinggal sama neneknya. Terus nggak lama setelahnya, neneknya itu meninggal guys. Yang berikutnya, luntang-lantung semasa sekolah jadi anak yang nakal dan sering berkelahi. Yang keempat, akhirnya nemu shishou atau guru yang mengerti sama dia, bahkan ngasih dia pekerjaan juga, di mana shishou-nya ini si Pak Shioya jadi satu-satunya orang terdekat dia. Jadi udah kayak orang tua sendiri, tapi
malah berakhir mati dijadikan human press dan human press-nya itu terbelah, Pak. Jadi bisa dibilang matinya ini mengenaskan ya. Yang berikutnya, walaupun berhasil menjadi Kamen Rider, tetap Bang Yanto ini kategorinya ya dijadikan kelinci percobaan Kenzo Suga lewat operasi otodidak tanpa bius. Dimana ini dikuak di episode 27 kemarin ya. Lu tuh cuman kelinci percobaan si Kenzo Suga. Yang berikutnya, keenam, terungkap kematian ibunya seperti apa setelah Bang Yanto itu dewasa. Dimana caranya ya cukup kejam dan tragis ya. Yang dimana si emaknya itu dimasukin ke cairan hijau itu guys ya. Dan udah pasti itu jadi bahan pembuatan Dark Snake. Bisa dibilang itu kan bahan pembuatan yang caranya itu jadul ya, sebelum Human Press itu tercipta. Yang berkaitan sama kematian ibunya juga si Soma, yang membuat Bang Yanto ya tidak bisa dan belum siap menerima sehingga jaga jarak sama Soma setelah baru aja damai dan mendapatkan pemahaman satu sama lain. Yang berikutnya, ketujuh, dikhianati sama teman sendiri karena uang ya, dan dijebak biar ditangkap sama si Granyuto, yang Granyuto Gurita itu guys ya, dan disiksa juga sampai pagi, dimana ini jadi debutnya Chocold. Yang berikutnya, yang ke-8, di sini terkena efek dari Chocold Gochizo yang membuat badannya itu sakit-sakitan. Ini juga gara-gara Kenzo Suga yang ngasih Gochizo Chocoldnya. Ini bisa jadi jadi salah satu bagian Kenzo Suga juga untuk meneliti Bang Yanto guys ya. Dan yang terakhir, sering jadi samsak walaupun udah jadi Kamen Rider. Makanya ya kita itu sering banget ya diliatin sama penampilan Bang Yanto yang babak belur ya. Pokoknya itu udah berapa kali itu jadi samsak ya. Nah itu dia daftar kasiannya Bang Yanto. Jadi nanti di episode 28 nanti bener-bener akan jadi puncaknya banget ya debutnya Valen Frappe Custom. Dari bebatuan nih ya yang sudah dilalui oleh Bang Yanto, puncaknya ya di Valen Frappe Custom ini guys ya. Akan berasa sangat rewarding juga. Karena kita hafal benar dengan perkembangan seorang Hanto Karakida sejauh ini tuh seperti apa. Kita belum tahu saga berikutnya akan ada apa lagi. Anu ngomonginnya yang sekarang dulu aja. Dan semoga sih ya nggak di-dragging terlalu lama juga di bagian Kamen Rider Break dan juga beat tergabungnya ya. Dan juga soal gambaran Granyuto yang selalu dipegang oleh Bang Yanto di awal-awal serial Gabu ya. Apakah bakalan diceritakan juga nanti? Semoga soal ini juga nggak jadi plot hole guys ya. Ya semoga diceritakan dan juga kayaknya berkaitan lagi nih sama Soma. Nanti ngambek-ngambekan lagi. Itu dia guys ya. Di hari Ana upload video ini, semestinya juga DX Frappe Gochizo baru aja rilis di Jepang. Di Jepang, sekali lagi di Jepang guys ya. Belum ada di Indonesia. Dimana DX-nya juga sudah direview di channel Bandai Mania. Yuk langsung aja kita lihat dan dengar suara perubahannya gimana, sekaligus juga ngelihat gimmick-gimmicknya. Ini dia guys, langsung saja ya. Nah ternyata gimmick pertamanya itu bukan di twist guys ya, tapi diputer kayak dikocek. Kayak kita ngocek minuman. Masukin. Oh my god. Standby-nya keren banget. Epic ya. Frappe Custom syari-syari. Kayak suara bocil sih guys ya pengisi suaranya. Oke, sekarang kita langsung bahas ke preview episodenya. Kamen Rider Gabu episode 28 berjudul Chocolate Frappe of Bones. Jadi tayangnya itu tanggal 30 Maret 2025. Episodenya itu ditulis oleh Ibu Junko Komura dan disutradarai oleh Teruaki Sugihara. Yuk langsung kita baca sinopsis ofisialnya. Hanto menyalahkan dirinya sendiri atas kematian mentornya Shioya. Soma mendapati Hanto dalam kondisi kelelahan mental dan mencoba membantunya bangkit kembali. Soma dan Hanto kemudian berhadapan dengan Kenzo Suga. Kenzo Suga berubah menjadi Kamen Rider Baik untuk mengambil Hanto kembali. Soma juga berubah menjadi Gabu dan menghadapinya. Udah, begitu doang ya. Setelah baca sinopsis, seperti biasa juga langsung aja kita breakdown previewnya. Nah untuk yang kali ini, sayang sekali guys, preview dengan durasi lebih lama yang biasanya itu sudah diupload sama channel Bandai itu belum ada. Aneh juga, keheranan, aneh juga. Biasanya mereka langsung upload beberapa hari setelahnya gitu ya. Jadi mau nggak mau nih, Ana breakdownnya ya dari preview yang ada di akhir episode 27, dimana durasinya itu cuman 15-20 detik. Mohon maaf ya sekali lagi ya, padahal penasaran pengen ngulik lebih banyak sama apa aja yang bakalan terjadi nanti di episode 28. Tapi nanti Ana bakalan tambahin sama beberapa gambar previewnya juga ya, biar makin lengkap. Kalau misalkan nih ya, tiba-tiba si channel Bandai upload previewnya itu bersamaan di hari Ana upload video ini, maaf kalau terlewatkan jadinya. Ini Ana syuting dari hari Sabtu subuh guys ya, ini jam 2.
jam 2 pagi guys ya. Jadi ngejar waktu juga soalnya. Kalau nunggu-nunggu dan belum pasti kayak gini juga takut nggak keburu nih anak uploadnya ya. Jadi keburu hari Minggu dan episode 28-nya tayang. Jadi begitu kira-kira. Sekali lagi mohon pengertiannya. Yuklah. Awal preview kemarin diliatin sama Bang Yanto yang syok mematung sambil menangis. Sekarang awal previewnya diliatin lagi sama Bang Yanto yang udah babak belur sambil teriak ya. Karena mungkin udah bener-bener capek sama semuanya, bener-bener kasihan asli guys. Mau ngomongin acting, udah nggak usah didebatin lagi. Dari kemarin udah dapet banget soal mental breakdownnya Bang Yanto ini ya. Itu dia teriak aja sampai merah loh matanya ya. Dan kalau kalian jeli, setiap ada scene-nya Bang Yanto dengan struggle-nya ini, dia itu selalu berkaca-kaca loh tiap ngomong ya. Jadi bener-bener mendalami karakter banget. Good job buat aktornya ya. Nah, karena efek mental breakdown ini, setelah dikasih tahu dengan beberapa fakta yang akhirnya dia tahu, Bang Yanto ya jadi luntang-lantung dan kayak nggak ada semangat hidup. Terus dia kayak masuk gang sempit gitu, ketemu sama beberapa preman dan nggak sengaja kayak nyenggol mungkin ya, karena kan nggak merhatiin juga ya. Jadinya di sini ya kena babuk guys. Dan karena kondisi mentalnya kayak gitu, dia kena pukul juga pasrah dan nggak ngelawan. Nah, bisa jadi dia itu babak belur di episode ini karena dia itu kena babuk preman, bukan karena sama si Kamarader baik aja. Mungkin ya. Masih di momen ini, Soma juga yang abis dibabak belurin sama Kamarader baik kemarin ya. Dan mungkin kondisi mentalnya juga belum prima lagi, sibuk mencari keberadaan Bang Yanto karena dia itu cemas. Soal kepedulian Soma ya nggak usah kita perdebatkan lagi guys ya. Ditambah pastinya masih ada rasa bersalah dari Soma atas cerita kematian ibunya Bang Yanto kemarin. Nah, ini nggak ada di preview ini ya, tapi di gambar guys ya. Kemarin juga udah sempet Ana singgung tipis yang bisa menjadi salah satu probabilitas terciptanya Frappeis Gochizo. Jadi udah ketemu nih sama si Bang Yanto, si Soma. Akan ada deep talk lagi antara Soma dan juga Bang Yanto, dimana Soma juga sekalian ngasih Bang Yanto minuman frappe. Nah, dari sini mungkin bisa menjadi asal muasal terciptanya Frappeis Gochizo. Yes, Gochizo-nya itu dari Soma dan nanti dikasih ke Bang Yanto. Loh, gimana caranya? Bukannya Soma sendiri juga lagi nggak stabil nih mentalnya ya. Jadi kayak nggak bisa menghasilkan Gochizo. Nah, dari percakapan inilah justru ya, nanti mungkin ada momen lagi Soma dan Bang Yanto itu ya maaf-maafan. Somanya itu lega, mentalnya sedikit membaik, dan ketika makan frappe ini terhasillah Frappeis Gochizo. Ditambah soal fakta juga. Even belum stabil, Amane juga kan bilang di episode 27 kemarin ke Bang Yanto, Soma saat ini cuman bisa makan es. Frappe juga kan ada esnya. Jadi ada kemungkinan Gochizo-nya juga terhasil dari sini. Begitu guys. Ini sekali lagi masih sebatas prediksi Ana aja. Lakia juga bergerak di episode ini, di mana dia pergi ke tempatnya Kenzo Suga dan bertemu dengan salah satu Dark Soma. Dan terjadilah pertarungan antara Kamarader Fram melawan Kamarader Bittergabu. Jadi ya sempit gitu, gelut pak ya. Tapi ada bagian yang bikin aneh heran di sini. Di sini kan diperlihatkan mereka gelut di tempat Kenzo Suga. Nah, terus pas Fram itu lagi mau finishing pakai Fram Breaker-nya, tempat gelutnya itu berubah. Jadi kayak tempat main anak-anak gitu, guys ya. Kalian lihat deh, bagian Bittergabu itu mau dipanah. Terus lihat belakangnya. Ada matras puzzle anak-anak gitu ya. Dan terlihat ada juga foto-foto anak kecil yang dipajang di situ. Ini gelutnya di taman kanak-kanak atau taman balita gitu atau gimana nih ya. Bang Yanto pergi lagi ke tempatnya Dente Ojisan, tapi terlihat sambil tergesa-gesa dengan amarahnya. Apa mungkin Bang Yanto di sini tuh maksa untuk ngambil coklat Gochizo yang ditahan di situ agar dia itu bisa bertarung kembali. Jadi dia itu lagi marah banget nih kan ya sama si Kenzo Suga. Dia itu jadi pengen ngabisin si Kenzo Suga sesegera mungkin. Dan cara satu-satunya yang terpikirkan sama Bang Yanto ya make coklat, walaupun udah tahu resikonya. Ya namanya juga lagi kayak begini gitu ya. Dia itu nggak peduli pasti sama tubuhnya juga, nggak peduli sama resikonya ya. Mungkin di sini disabar-sabarin nih sama Dente sambil bilang, gua tuh lagi ngembangin belt baru nih buat lu. Nah disinilah Bang Yanto itu dikasih Frastamgir yang sudah berhasil tercipta dari Dente. Ini juga berkat bantuan Lakia yang ngasih Frastamgir dia untuk dibikin kopiannya sama Dente. Amannya juga masih ada aja ya di sini ya. Setelah dari tempat Dente, Bang Yanto pergi lagi naik motor. Ini berarti scene pertama kali Bang Yanto naik motor nih. Gitu dong. Biar kerasa kameradernya ya. Motornya apa? Bikin penasaran. Sepertinya sih ya motor cross lagi ya. Ada juga nih yang sepertinya ini tuh masih bagian Bang Yanto melihat kembali foto dia bersama Pak Shioya yang sudah tiada. Apa mungkin ini tuh di kantornya Pak Shioya yang sekarang tuh udah kosong ya, kan orangnya udah nggak ada ya. Nah bakalan padet banget episode nanti sama scene-nya Bang Yanto yang juga kayak terlihat sibuk banget nyamperin ke beberapa tempat ya.
Ke tempat preman tadi, ke tempat Pak Sioya, terus juga ke tempat Dente ya, banyak banget. Nah, di sini Kenzo Suga beraksi lagi dan dia bakalan berubah lagi menjadi Kamen Rider Bake. Tampilannya terlihat berbeda ya dengan dia yang sudah memakai sarung tangan berwarna hitam. Ingat objektifnya Kenzo Suga sekarang guys. Dia itu tetap butuh Bang Yanto untuk menjadi pusat utama dari penelitian dia saat ini. Karena udah buka-bukaan seperti ini, ya cara mengambil Bang Yanto ya dengan cara yang keras gitu ya. Jadi udah nggak gocek-gocek ngakalin Bang Yanto lagi. Di gambar preview terlihat juga Kenzo Suga yang sedang bersama salah satu Dark Soma. Outfitnya jadi berbeda pasca dia berubah menjadi Kamen Rider Bake dan masih mengenakan sarung tangan hitam yang sudah Anda bahas tadi. Ini kayaknya karena efek perubahan pertama kemarin guys. Walau dia udah nemu cara yang lebih aman memodifikasi tubuhnya agar bisa menjadi Kamen Rider, tetap ada efek sampingnya, yaitu tangannya yang seperti menciut dan keriput seperti yang diperlihatkan di akhir episode 27 kemarin. Nah, untuk nutupin ini, ya dia pakai sarung tangan gitu. Jadi banyak teori menarik dari kalian ya soal sosok K juga yang sedang dikembangkan sama si Kenzo Suga ini, yang kode name K itu ya. Nah, Anda juga banyak dapat insight lewat komentar-komentar kalian. Dimana soal ini lebih luasnya lagi, Anda bakalan bahas pas bahas episode 28-nya aja ya. Kenzo Suga berubah jadi Kamen Rider Bake. Kita diperlihatkan juga dengan finishingnya di sini. Dan yang akan dilawan oleh Kenzo Suga di sini adalah Soma, yang kali ini berubah menjadi K-King Form. Kemarin wajar lah Soma kalah karena make basic form doang ya. Apalagi ada alasan dia itu nggak mau nyerang manusia. Kenzo Suga kan ya masih manusia gitu kategorinya ya. Cuman sekarang udah pakai K-King, gimana nih perbandingan power levelnya sama si Bake? Kalau misalkan Somanya nggak pakai alasan-alasan lagi ya, alias dia itu bener-bener fight lawan Bake, ya mungkin aja gitu bisa menang ya. Tapi Ana yakin kalau diadu sama Blizzard Sorbet masih menang Blizzard Sorbet sih dibanding si Bake ya. Nah, tapi kayaknya Soma kalah deh di sini ya. Langsung diliatin di preview ini. Soma itu sampai balik ke human formnya dan kena uppercut sampai terbang gitu. Dan akhirnya kita diperlihatkan dengan bagian yang epic, di mana Soma dan Bang Yanto dengan wujud manusia mereka dengan berani melawan Kamen Rider Bake. Yes, pakai human form guys ya di sini ya. Jadi sama-sama nonjok gitu. Emang sengaja kayaknya K-King dibikin kalah biar ada scene epic ini. Mereka itu bisa kerja sama seperti ini berarti ya sebelumnya udah nemu pemahaman lagi dan hasil bisa kerja sama lagi. Dan akhirnya inilah dia puncak episodenya. Bang Yanto berubah menjadi Kamen Rider Valen Frappe Custom. Jadi ya sepenggal Henshin pose-nya diperlihatkan di preview ini. Yang rambutnya si Bang Yanto ini udah kayak Hotaro kalian bilang ya. Dan debutnya Valen Frappe Custom ini akan langsung melawan Kamen Rider Bake ya. Kita lihat aksinya seperti apa, ada kemampuan-kemampuan khusus apa juga. Di gambar preview terlihat Valen Frappe Custom yang lagi ngedrop kick si Kamen Rider Bake. Ana udah sering terang-terangan bilang ya, Ana suka banget sama dropkicknya Valen. Rider lain yang punya ciri khas nendang dengan gaya dropkick juga Ana suka. Kayak Kamen Rider Kaiksa contohnya. Dan masih keluar dong ya ketika Bang Yanto pakai foam ini. Gokil. Sepertinya yang bakalan jadi finishing rider kicknya dari Valen Frappe Custom juga ya dropkick ini guys. Ya semoga setelah Henshin gak langsung episodenya ya bersambung ya. Kayaknya kita bakalan masih dikasih lihat deh sama aksinya nanti. Jadi bakalan padat banget ya. Kayaknya episode 28 nanti setelah beberapa penjabaran Ana tadi sampai ke debutnya Valen Frappe Custom. Berarti lagi-lagi soal pacing dan kenyamanannya itu harus benar-benar diperhatikan di sini. Kita lihat apalagi yang terjadi besok dan di mana lagi momen serunya. Itu dia pembahasannya guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Maaf kalau terkesan kayak mepet banget ya Ana bahas previewnya. Baru upload H-1 sebelum episodenya tayang. Tetap jangan lupa tinggalkan teori dan pendapat kalian di kolom komentar sebelum episodenya tayang ya. Jadi udah banyak banget tuh teori-teori dan prediksi menarik yang Ana sampaikan di video ini. Episodenya tayang besok dan walau udah masuk libur lebaran tetap harus Ana bahas juga. No libur-libur lebaran buat Ana ya. Jadi minta supportnya aja guys ya. Ditunggu pembahasan episodenya secepat mungkin. Pasti bakalan dibahas secepat mungkin. Jadi nanti ketika Ana live di hari Minggu tidak usah spam ya. Gimana Bang pendapat episode 28? Bang bahas episode 28. Tenang saja ya, besok udah langsung dibahas guys. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like, share juga subscribe. Penuhkan kolom komentar untuk pembahasan preview ini. Thank you, bye-bye.